Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada jemaah salat subuh saudara hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah, salat subuh berjamaah. Dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa, yang sangat penting, karena memang waktunya agak berat dan bahkan berat, gitu ya. Tidak semua orang mampu melakukannya. Ya, sekali lagi saya tekankan, berarti kita ini adalah termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi kesempatan oleh Allah. Allah pasti menyediakan dan membalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Ya, mudah-mudahan kita melakukan ini sampai akhir hayat kita. Ya, bahkan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan kita beribadah kepadanya, atau kita sedang melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, dengan demikian semoga ya, harapan dan doa kita itu ya, menjadikan kita kembali pada Allah itu dalam keadaan husnul khotimah, menutup usia dan umur kita dengan baik. Ya, dan itu juga akan bahkan pertanda kebaikan dan keselamatan kita dalam kehidupan kita berikutnya, ya, di alam akhirat nanti insyaallah. Ya, sebagai orang-orang yang istiqomah, yang konsisten itu luar biasa. Allah benar-benar menjamin, disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dengan ayat yang luar biasa. Ya, itu ayat itu di surat Fussilat ayat 30. Ya, apa itu? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini belum penafsirannya. Dari segi ayatnya saya jelas banget, ya, tanpa keraguan sedikit pun, tanpa keraguan sedikit pun. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabbu adalah Allah. Artinya konsekuensinya adalah yang kita ingat dalam kehidupan ini Allah, Allah dan Allah. Mulai dari bangun tidur Allah, sepanjang hari Allah, mau tidur ingat Allah. Ya, secara konsisten tiap hari. Jadi bukan semangat kita ujuk-ujuk pas mau butuh doa kepada Allah dalam keadaan kekurangan baru ingat. Atau setelah diberi oleh Allah kebutuhan kita lupa, pikir dan sebagainya. Bukan itu maksudnya. Kita mau senang mau susah, mau kondisinya berat atau ringan, tetap saja kita punya kewajiban. Kita punya hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Lakukan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang kita. Nah, itu namanya konsisten, istiqomah. Ya, istiqomah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, beritahukan kepada, sampaikan kepada sebuah nasihat, sebuah pesan, ya, yang membuat pesan itu adalah sangat penting untuk menjadi pegangan hidupku. Ya, di riwayat yang lain dia mengatakan, di mana pesan itu, wasiat itu, aku tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau, atau aku tidak akan bertanya lagi setelah engkau. Jadi apa aja Rasulullah? Qul, katakanlah amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah
aku beriman kepada Allah konsisten. Istiqomah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang disuruh. Hanya itu saja. Kita pegang teguh selama sepanjang hayat kita. Nah, itu nanti Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Ada juga istilah itu, ya qul rabbi Allah summa istaqim. Katakanlah rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Sama juga ya. Tuhanku adalah Allah summa istaqim, kemudian istiqomah. Itu hadis yang lain. Nah, artinya penting untuk kita lakukan seperti ini, ya. Kita sudah luar biasa. Baik, ada sedikit materi juga sebenarnya mungkin sudah saya sampaikan, tapi saya melihatnya penting kita ulang-ulang karena supaya kita seperti HP itu dicas lagi supaya memiliki kekuatan, ya, baterainya supaya banyak kita, ya, supaya banyak sehingga cukup untuk tenaga kita dalam melakukan ibadah dan kebaikan, ya. Hadirin rahimakumullah. Biasanya kita kalau dari bangun tidur itu, bahkan sebelum bangun tidur malam atau kemarin itu sudah menyiapkan apa yang kita lakukan di besok hari atau pagi hari, ya. Bahkan malam harinya kita sudah merencanakan sesuatu dalam kehidupan ini. Bahkan ketika kita bangun seperti tadi, ya, macam-macam pikiran kita, persiapan kita, keinginan kita dan sebagainya. Nah, maka di sini supaya benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita dan sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, perlu banyak kita mengetahui hal-hal seperti itu supaya kita tidak salah langkah. Ya, supaya kehidupan kita senantiasa dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 perkara atau 4 penyakit ke dalam dirinya. Pertama adalah kebingungan yang tiada putusnya, kesibukan yang tidak ada ujungnya. Ketiga, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan terakhir adalah keinginan yang tidak tercapai. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini kalau kita tidak mengawali hari-hari kita dengan hak Allah. Dan biasanya orang setelah bangun itu kalau masih bekerja, ya, apalagi tempat kerjanya agak jauh sekali, bahkan persiapannya sebelum subuh. Dan biasanya setelah subuh itu dalam siap-siap berangkat, ya, karena konsentrasinya, orientasinya kepada kerjaannya, kadang-kadang subuh cepat-cepat. Ya, kadang-kadang subuh tidak sempat ke masjid atau sholat, apalagi bangunnya telat. Dan setelah itu langsung dunia dan hal-hal yang berkaitan dunia yang menjadi pikirannya pada saat itu. Nah, kalau seperti itu modelnya, ya, maka tadi Allah akan, ya, memasukkan ke dalam hati kita atau diri kita apa penyakit tadi. Ya, maka awali hari-hari kita dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang ujung-ujungnya bukan kepada Allah. Dia akan kembali kepada diri kita sendiri, keluarga kita, rumah tangga kita, kebutuhan kita, ya, dan lain sebagainya. Ya. Apa itu? Ya seperti yang kita lakukan ini. Apalagi hari Minggu, hari sih. Ya, kalau kemana tidak? Ya. Kita ambil apa? Kita mau mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dulu. Ya. Kita libatkan Allah dulu dalam seluruh proses dan perjalanan hidup kita dulu. Ya. Artinya lakukan hak Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum kita, ya, melakukan hal-hal di dunia ini kebutuhan kita. Yaitu datangi dulu sholat dulu,
ya subuh di musola atau di masjid, ya kan? Dan itu nggak aman. Ya, meskipun di hari-hari biasa, bukan saja hari Sabtu atau hari Ahad tidak. Dari sini sama kesana lagi, kalau bisa itu yang terbaik, bahkan yang dianjurkan, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, awali hari-hari kita dengan apa? Melakukan kewajiban kita dan memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita tidak, ya, kalau kita tidak ingin, ya, ditancapkan 4 penyakit tadi itu ke dalam diri dan kehidupan kita setiap saat, ya. Yaitu kebingungan ya, tiada putusnya. Ya bingung aja, apalagi kondisi sekarang. Ini sudah akhir bulan, bayaran, ini, itu, segala macam, ya. Apalagi gajinya dikurangi, ya 20%, ada juga yang 50%, ya pasti kurang. Yang sudah terbiasa terpenuhi 100% saja kadang-kadang sibuk, apalagi dikurangi, pasti bingung. Kata bayar itu paling tinggi dan sebagainya, ya. Belum lagi mengikuti kebiasaan sebelumnya, ya. Sudah ada agenda-agendanya yang luar biasa. Nah, kalau tidak dipenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, maka kebingungan itu akan terus melanda kehidupan kita, ya kan? Masya Allah. Kesibukan yang tiada ada ujungnya. Oh, sibuk aja. Nah, ini belum selesai. Oh, ini tunggu lagi sama kerjaan lain. Ya, urusan anak, urusan istri, urusan keluarga, pekerjaan, urusan kebiasaan dan sebagainya lain. Itu tidak akan, ya, tidak akan selesai. Kenapa? Karena memang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orientasi kita dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kesibukan itu, dan kesibukan itu kata Nabi tidak ada ujungnya. Meskipun tadi kebutuhan kita sudah terpenuhi, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sibukkan hati kita, diri kita, ada yang lain sudah terpenuhi, ada aja, jadi tidak ada selesai. Dan lain sebagainya. Maka kalau kita awali hak Allah bikin anak kita, ya. Siapa sih yang pengen dunia? Seluruhnya pengen dunia yang maksimal, dunia ini ingin dimilikinya, ya, ingin menguasai dunia. Semua orang juga sama, ya. Mau yang rajin itu bersolat menjadi mau tidak, gitu. Ya sama aja. Tetapi kita ambil keberkahan agar Allah memberikan ketenangan kepada hati kita, kepada kehidupan kita, sehingga tidak selalu disibukkan oleh urusan dunia, meskipun itu sangat penting. Ini rahimahullah. Karenanya tidak heran jika di pagi hari, ya, yang kita lihat yang cerah, banyak orang sudah stres, bingung, resah, gelisah, takut, dan berbagai penyakit dunia lainnya, karena pikirannya hanya dunia. Insyaallah, ya kan? Oleh karena itu maka mulailah, ya, pagi hari kita dengan menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita, dan bersyukur karena Allah Ta'ala masih memberikan umur dan kesempatan untuk hidup, ya. Dengan demikian Allah Ta'ala akan menjaga dunia kita. Allah akan menjaga dunia kita. Akhirnya kebutuhan kita itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau paling tidak, Allah akan membuat hati kita menjadi kaya raya. Menjadi kaya raya. Artinya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dirinya merasa merasa cukup. Ya. Meskipun pada dasarnya sebenarnya kurang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kayakan hatinya sehingga ya udah tenang saja. Apalagi yang difahaminya, udah tenang saja, Allah nanti akan memberikan besok. Tidak akan kemana, kehidupan kita sudah diatur, rezekinya sudah ditakdirkan, ya, usaha sebisanya, ya, apalagi difahami seperti itu akan membuat hati itu menjadi tenang. Kalau tidak paham seperti itu atau tidak yakin seperti itu, wah, kurang deh. Kurang terus, padahal secara kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi, bahkan tidak akan habis
sampai keturunan. Tapi ketika hatinya dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pengen saja kurang. Dikasih rumah satu, oh kurang lagi, nggak ada buat santai-santai. Kasih rumah satu lagi, wah kurang, karena saya belum punya. Dikasih lagi, wah kakak belum selesai. Nggak akan pernah selesai. Ya, kapan selesainya? Kalau ajal cukup, baru penyesalan. Nah ini yang kita jaga. Ya, ini yang kita jaga baik-baik agar hidup kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang perlu dikhawatirkan jika kita telah mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan seisinya? Rasulullah SAW bersabda 2 rakaat, ya, sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini yang kita yakini, paham saya dengar misalnya, bahkan saya berkali-kali menyampaikan ini. Itu yang kita paham. Coba saja, ini hadis yang Muslim, berarti sahih, berarti pasti benarnya. Nah itu ukurannya. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh yang kita lakukan tadi itu lebih baik, bukan sama nilainya, nggak bukan sama dengan dunia, bukan, lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Ini pemahaman dan keyakinan inilah yang menguatkan motivasi kita untuk terus nanti. Artinya, ketika subuh itu bila perlu jangan kejar subuhnya saja, ingat sempatkan sholat 2 rakaat sebelumnya supaya kita akan mendapatkan dunia beserta seluruh isinya. Apa isinya? Habis. Wah, semuanya. Di situ ada gunung dengan kekayaan yang luar biasa. Masya Allah, tidak akan pernah habis dari sejak zaman dahulu kala sampai hari ini sampai hari tidak akan pernah habis. Milik kita itu, kekayaan kita. Mulai dari kita tagih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekarang, nanti dia akhir. Ya Allah, mana janji-janjimu? Bahwa 2 rakaat pahalanya ini lebih baik daripada dunia bisa saya berikan apa sekarang? Tidak usah diminta, nanti akan Allah berikan semuanya. Di situ ada laut. Apa isi laut? Nah, di situ ada manusia. Di situ Masya Allah kakak itu. Ya, bukan di dalam doang, bukan. Perumahan dan Moli nggak ada apa-apanya, atau Jatisari nggak ada apa-apanya, Jati Asih nggak ada apa-apanya, Bekasi nggak ada, Indonesia nggak ada apa-apanya. Apa itu di dunia? 200 lebih negara milik kita itu. Jadi beserta seluruh isinya, apapun itu milik kita. Bahkan itu lebih baik 2 rakaat pahala 2 rakaat subuh itu sebelum subuh itu daripada semuanya itu. Apa yang kita sekarang takut segala macam, lakukan saja terus tiap subuh itu, sempatkan 2 rakaat sebelum subuh. Itu bukan sepanjang hidup kita sekali. Hari ini ngomong jemaah sekalian, sekali 2 rakaat sebelum subuh, bukan sepanjang hidup kita, bukan sepekan, bukan sebulan, setahun, bukan sekali. Nah kalau tiap hari kita lakukan, kekayaan kita ini. Nanti kapan kita dapatkan? Nanti akan diberikan, diserahkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berakhir. Lakukan saja dulu sekarang dengan keyakinan, karena ada sesuatu. Oleh itu dulu saja sudah kita paling baik di saya begini Pak, supaya kita tadi. Nah, saya kalau ya ini buat hati kita aja. Biasanya orang kalau punya kelebihan, kita itu kelebihan ilmu, kita yang kelebihan kekayaan, biasanya pengaruh. Ya, biasanya pengaruh sekali, tidak semuanya, tidak semua. Tapi terpengaruh apa? Biasanya itu merasa lebih, karena memang punya kelebihan. Kelebihan ilmu, kelebihan harta, ya, karena punya jabatan, dia itu merasa dan menganggap orang itu lebih rendah, tidak diangkat segala macam. Saya biasanya kalau kayak gitu ya Allah, saya itu nggak ada apa-apanya dari saya dalam hati. Supaya apa? Ya, apa? Karena itu tadi itu, wah, kita lakukan sholat sunnah, ya, kalau subuh saja kekayaan kita luar, kekayaan dia tak ada apa-apanya. Dunia semua isinya milik, sehingga kita itu tidak merasa apa namanya kecil hati, tidak merasa rendah diri, hina di hadapan orang-orang yang lebih kita dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu harus kita yakini. Itu yang selalu
ada dalam pikiran dan hati kita supaya saat itu kita merasa punya kekayaan yang luar biasa, tabungan kekayaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus merasa itu supaya diri kita tenang. Kalau kita merasa miskin, itu akan merendahkan diri kita. Padahal orang-orang beriman itu adalah orang paling tinggi kata Allah Subhanahu wa taala. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kamulah orang yang paling tinggi jika kamu benar-benar orang beriman. Artinya yakin dengan janji-janji Allah dan janji-janji Rasulullah SAW. Orang kaya dan kekayaan kita itu nanti ya di dunia apa namanya? Di akhirat. Dan di dunia itu dapatkan apa? Kaya hatinya. Ya, karena Nabi mengatakan sesungguhnya kekayaan itu bukan kaya harta, ya kan? Kaya apapun, tetapi laisal ghina an kasab wala ghina nafsi. Kata Nabi, hakikat kekayaan itu adalah bukan kekayaan apa namanya? Punya dunia dengan segala macam, tetapi kata Nabi kaya hati. Tenang hati itu kekayaan yang sebenarnya kata Rasulullah. Nah, kita tinggal memilih. Kalau saya pilih dua-duanya ya. Aku tidak kaya, dunia juga kan kaya. Aku kaya itu. Ya. Tetapi daripada kaya dunia saja, namun tidak ada kekayaan dalam hatinya, mendingan kaya hatinya. Miskin dunia tak apa-apa, yang penting kaya hatinya supaya juga tenang. Nanti dia akan benar-benar kekayaan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus jaga betul. Ya. Baik. Apa yang kita takutkan jika Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki alam semesta ini telah menjamin hari kita. Ya, menjamin hari-hari kita. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 163 hadis Muslim. Kalau kita melakukan sholat subuh, Nabi mengatakan maka Allah atau kita berada dalam jaminan Allah. Nah, apalagi kita khawatir kalau Rasul menjamin kita. Ini dia soleh. Dijamin oleh Allah kehidupan kita, dijamin hari-hari kita, dijamin kebutuhan kita, dijaga kesehatan kita. Ini kalau kita melakukan sholat subuh satu sholat saja, itu jaminannya. Ini hanya sholat. Allah, ya. Dan apa yang perlu dirasakan jika dengan zikir pagimu Allah Taala akan mengangkat derajatmu. Rasulullah bersabda, maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi rajamu, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak, ya, dari infak emas atau perak. Beliau bersabda, zikir kepada Allah yang Maha Tinggi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis saya juga. Jadi zikir kita di pagi hari itu lebih baik, ya. Itu akan apa namanya? Membuat kita paling suci di hadapan Allah. Membuat kita dinaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akhir nanti. Kalau kita awali pagi hari kita dengan ingat kepada Allah. Zikir pentingan, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 itu, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya mengingat, dengan mengingat kepada Allah hatimu menjadi tenang, bahagia. Nah, kalau pagi hari seperti ini kita ingat pada Allah, sholat subuh, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ya, Allah akan naikkan derajat kita, Allah akan menjadikan kita yang paling suci, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tutup pagimu dengan sholat duha, ya. Lalu tutup pagimu dengan sholat duha, bersedekah untuk 360 persendirianmu, ya. Maka Allah Ta'ala akan mencukupimu hingga sore hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bagi hadis sahih apa? Hadis kursi, ya. Wahai anak Adam,
Janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Artinya sehari itu akan cukup oleh Allah kalau kita awalnya dengan sholat duha. Apalagi tadi ya bersedekah untuk 360 persediaan kita. Kita ini dalam diri kita itu ada 360 persediaan. Dengan sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, luar biasa. Nah, di sholat duha ini saya kemarin baca cerita kayak gini. Ada seorang direktur perusahaan yang kata di pimpinan. Pada saat ini di era pandemi ini ditelepon oleh bagian bendaharanya karena dia sudah akhir bulan, sudah mau siap-siap gajian. Namun kata bendaharanya bagian itu ya keuangan itu nggak cukup duitnya. Berapa kekurangannya? 350 juta. Dia di waktu malam udah bingung, mana cara benar? Besok itu udah mau gajian, uangnya belum buat gajian aja karena kondisi kayak gini. Buat kerjanya susah, nggak cukup untuk menggajikan seluruh karyawannya. Di pagi harian dengan luar biasanya pasti susah lah, pasti di pikiran itu macam-macam lah. Pergi ke kantornya di pagi hari. Tetapi dalam ceritanya itu setelah masuk ke ruangan itu nggak duduk dulu di mejanya, di kursinya. Lalu kemudian dia berwudu, dia lakukan sholat duha 4 rakaat. Ini cerita yang atas sekarang ini 4 rakaat. Nah, baru selesai sholat duha 4 rakaat itu ring punya HP. Lalu diangkat HP itu. Kata benaranya, Pak, alhamdulillah pagi ini kita sudah ada transfer dari perusahaan lain 360 juta. Itu baru selesai salam langsung diberi sama Allah itu kekurangan 360 juta, ya dikasih sama Allah 360 juta coba. Baru salam dari sholat duha itu langsung diberi sama Allah. Apa yang luar biasa. Itu kekuatan sholat duha itu seperti itu. Ya, maka jemaah sekalian, apa yang menjadi kita terbiasa ini, ya saya dan bapak-bapak semuanya coba kita konsistenkan istiqomah. Insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam ayat dan hadis ini ya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Barangkali itu ya, mudah-mudahan menambah semangat kita semua, menambah ilmu dan keyakinan bagi kita semua agar apa yang kita sudah lakukan ini kita pelihara, kita jaga baik-baik. Bila perlu kita buat sampai akhir hayat kita, sehingga betul-betul apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya akan diberikan kepada kita, yang bukan saja di akhir tapi dunia pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ini yaumil akhir, seluruhnya akan diberikan. Allah katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua yang bernyawa pasti akan mati dan sesungguhnya pahalamu akan disempurnakan di yaumil akhir. Makanya Allah SWT itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oleh itu mohon maaf atas kekurangan ya, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pada subuh pada hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021 di Musola Al-Hikmah Komplek Danamon Jatisari Jati Aceh Bekasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk memperbaiki diri kita dan selalu bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon supaya bisa jalan terus, subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.